Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang masih segar pagi ini. Selamat sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pagi ini kita akan mencoba melaksanakan FGD terarah, yaitu Focus Group Discussion. Maksudnya di sini kita akan melakukan diskusi kelompok terkait dengan pemahaman kurikulum merdeka. Jadi dalam FGD ini kita akan menggunakan metode 6 topi berpikir atau topi 6 warna. Nah, dalam metode ini kita akan menggunakan 6 topi berwarna yang akan masing-masing kita akan mendapat warna yang berbeda dan berisi tentang pemahaman kita terkait pemahaman kurikulum merdeka. Baik, saya akan sedikit jelaskan tentang metode ini. Yang pertama akan mendapat topi berwarna putih. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang mendapat topi berwarna putih akan menyampaikan pendapat atau informasi apa yang kita punya tentang kurikulum merdeka. Dan yang kedua, informasi yang apa yang masih perlu kita cari tentang kurikulum merdeka. Itu untuk Bapak Ibu yang mendapat peran topi putih. Kemudian topi yang kedua, topi warna hitam. Nah, ini berisi tentang pemahaman Bapak Ibu tentang pertimbangan hal negatif yang muncul terhadap kurikulum merdeka. Hal negatif yang timbul, kerugian apa yang terjadi, dan masalah apa yang mungkin ada setelahnya. Nah, itu peran Bapak Ibu yang topi hitam. Kemudian yang peran yang ketiga yaitu peran topi kuning. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang mendapat peran topi kuning akan menjelaskan pertimbangan hal positif yang muncul dalam pemahaman kurikulum merdeka kita ini. Hal positif apa yang muncul, keuntungannya muncul, dan masalah apa yang mungkin selesai dengan adanya kurikulum merdeka ini. Peran yang berikutnya itu topi merah. Dalam hal ini Bapak Ibu yang mendapat topi merah akan menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu terhadap hal baru ini, terhadap kurikulum merdeka ini, berisi tentang emosi, perasaan, intuisi, dan lain-lain. Kemudian peran yang berikutnya adalah peran topi hijau, yaitu berisi tentang hal kreatif yang bisa muncul berupa solusi apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dan inovasi apa yang bisa dikerjakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu akan mendapat peran topi biru. Topi biru itu berisi kesimpulan dari semua pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu yang ada. Itu langkah apa yang akan diambil. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan bagikan peran Bapak Ibu sesuai dengan topinya masing-masing. Silakan, Pak. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita akan mengambil waktu sekitar 10 menit untuk mengisi kerangka berpikir kita terkait peran kita masing-masing. Boleh kita mulai dari sekarang. Menyampaikan kerangka berpikir kita sesuai peran kita masing-masing. Ya, baik, yang pertama mungkin kita bisa minta kepada Bapak Ibu yang memiliki peran topi putih. Silakan. Silakan Bu Ita. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Seperti kita ketahui, sekolah kita ini kan berada di lingkungan kepulauan yang umumnya penduduk masyarakatnya yaitu nelayan. Dan juga kita mengetahui latar belakang pendidikan orang tuanya umumnya masih rendah, dan dari situlah dapat kita simpulkan bahwa dengan latar belakang pendidikan yang rendah itu otomatis sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan siswa kita masih kurang, dan minat untuk masih kurangnya minat dan rendahnya minat belajar siswa itu mungkin saya salah satu penyebabnya.
Cukup sekian, terima Oke. kasih. Baik Ibu, terima kasih telah menyampaikan kerangka berpikirnya terkait pemahaman kurikulum merdeka sesuai perannya. Dan kita lanjutkan dengan Bapak Ibu yang berperan topi merah. Kepada Pak Badrun mungkin kita persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kerangka berpikir saya, yaitu tentang bagaimana perasaan yang saya terhadap hal yang saya dapatkan untuk kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka memberikan perasaan yang masih membingungkan bagi saya, karena dibilang masih baru di sekolah kita, dan juga peserta didik yang belum memahami karakter diri mereka masing-masing. Jadi mereka belum bisa memantapkan diri mereka memiliki minat apa dalam diri mereka, sehingga masih membingungkan kita, dan perasaan mereka juga masih sama-sama bingung apa yang mereka akan lakukan nanti dengan kurikulum mereka. Itu Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Badrun yang telah menyampaikan kerangka berpikirnya sesuai dengan perannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Pak Dekri yang memiliki peran kerangka berpikir hal-hal negatif yang muncul. Silakan Pak Dekri. Terima kasih. Saya akan menyampaikan kerangka berpikir saya tentang hal negatif apa yang akan muncul jika kurikulum merdeka ini diterapkan. Hal negatif apa yang timbul? Yang pertama mungkin dengan adanya kurikulum merdeka, guru akan semakin sibuk dengan tugas-tugas di PMM sehingga siswa jadi terabaikan. Itu salah satunya. Dan kerugian apa yang terjadi dengan adanya kurikulum merdeka ini, maka buku pembelajaran juga akan berubah sesuai dengan kurikulum, sehingga guru-guru dan sekolah harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk menyesuaikan buku pegangan dan buku siswa, sehingga buku-buku K13 yang kurikulum sebelumnya tidak terpakai. Dan yang terakhir, masalah apa yang mungkin muncul setelahnya. Jadi bagi saya mungkin akan muncul masalah setelah ini. Guru-guru setelah ini akan disibukkan dengan kegiatan memahami dan mempelajari kurikulum merdeka di PMM, sehingga kebutuhan belajar siswa tidak terpenuhi. Sekian, terima kasih pendapat saya tentang hal negatif apa yang akan muncul ketika pelaksanaan kurikulum merdeka dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Dekri telah menyampaikan isi kerangka berpikirnya terkait hal negatif. Selanjutnya kita sambung dengan Ibu Widuri sebagai pemegang peran topi kuning dengan menyampaikan kerangka berpikir hal-hal positif yang akan muncul terkait dengan pemahaman kurikulum merdeka. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan. Kerangka berpikir yang ada 3 kerangka berpikir yang muncul dari pemahaman kurikulum merdeka, mulai dari hal positifnya, keuntungannya, dan masalah apa yang setelahnya. Hal positif yang timbul dari kurikulum merdeka, hal yang dirasakan peserta didik mengenai kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan segala minat dan bakatnya yang dimiliki oleh peserta didik guna menghadapi tantangan globalisasi dalam segala bidang. Keuntungannya sendiri dari kurikulum merdeka itu sendiri guna mengembangkan potensi kreativitas, berkolaborasi peserta didik, berkomunikasi, berpikir kritis, dan bernalar literasi maupun numerasi. Masalah apa yang mungkin selesai setelahnya? Masalah yang mungkin selesai setelahnya yaitu kesiapan peserta didik akan perkembangan kemajuan baik teknologi maupun pendidikan secara global, di mana persaingan dalam dunia kerja, ilmu pengetahuan, teknologi alternatif, dan pendidikan karakter yang semakin berkembang pesat. Begitu saja pendapat saya dalam kerangka berpikirnya. Terima kasih kita sampaikan kepada Bu Widuri. Selanjutnya saya akan menyampaikan solusi-solusi terkait permasalahan yang kita hadapi ini. Dalam hal ini saya sebagai pemeran topi hijau. Nah, dalam hal ini saya mengemukakan beberapa solusi. Salah satunya yang dapat kita lakukan itu baik secara pribadi maupun secara kolaborasi, antara lain dengan mengeksplorasi aplikasi atau platform Merdeka Mengajar. Baik itu dengan cara bergabung di komunitas belajar. Di situ kita dapat mengikuti webinar-webinar yang disediakan, dan informasi-informasi yang terbaru kita dapat mengaksesnya, dan dengan cara mengikuti pelatihan mandiri yang telah disediakan oleh pemerintah dalam PMM tersebut.
Kemudian inovasi-inovasi yang dapat kita lakukan antara lain melalui aksi nyata. Nah, dengan mengerjakan aksi nyata itu kita akan melakukan hal-hal baru ya, yang dapat menunjang pemahaman baik kita sebagai guru atau pendidik, baik atau siswa sebagai peserta didik. Kemudian dan menyebarkan praktik-praktik baik yang terkait pemahaman kurikulum Merdeka ini. Kita dapat membuat media-media yang dapat disebarluaskan kepada target yang kita harapkan tersebut. Mungkin untuk solusi dan inovasi yang dapat kita kerjakan menurut saya itu. Dan yang terakhir kita akan meminta kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah, jadi saya akan setelah saya dengarkan paparan dari Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir tadi, kemudian saya simpulkan dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Yang pertama, kurikulum Merdeka itu memang setelah kita lihat dari paparan tadi memang baik dan memang harus diterapkan di sekolah kita. Percepatan implementasi tersebut kemudian didukung oleh Bapak Ibu sebagai yang mengeksekusi kurikulum Merdeka itu nanti. Saya berharap dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk selalu meningkatkan kompetensinya, terutama khusus kompetensi di bidang pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka, agar nanti dalam menerapkan kurikulum, mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu di dalam kelas, Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran, sudah terarah dan tidak bingung dan ragu-ragu lagi ke depannya. Dan Bapak Ibu juga kami dari sekolah akan menyusun dalam RKS itu juga akan menyampaikan kepada bendahara, juga akan menyusun bersama bahwa dalam RKS itu memang boleh dianggarkan untuk mendukung dan mempercepat implementasi kurikulum Merdeka ini di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sebagai gambaran saja itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa kita cukupkan diskusi kita untuk kali ini. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 8 Senayang. Maju bersama kurikulum Merdeka.